kuat dalam menetapkan peran oknum tersebut dalam peredaran gelap narkoba. Dan setelah dilakukan penyelidikan, kemudian ditingkatkan ke penyidikan. Kemudian penyidik berdasarkan dua alat bukti yang sah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Trik bisnis paling menguntungkan secara finansial, cuan katanya, tetapi juga paling membunuh orang lain, bahkan dirinya sendiri. Ini kasus yang terjadi di NTB, seorang Kapolres, jajarannya di serse, narkoba, begitu kan, menjadi berita heboh, ya. Trik bisnisnya memang luar biasa. Jadi bosnya bandar narkoba, modalnya cuma nangkep, ya, nangkep narko. Nah, barang dikumpulin, dijual lagi, anak buahnya jadi jaringan. Kebayang nggak pemirsa? Ya, digaji negara setiap bulan dari pajak yang dipungut oleh rakyat, kemudian menikmati gaji negara itu kelakuannya lebih buruk dari maling, ya. Jadi jaringan bandar, ya. Gimana gak hancur negeri ini kalau aparat keamanannya ya oknum sih. Tetapi saya kira seberapa banyakkah oknum itu atau cuma sedikit dan lain sebagainya, ya saya kira ya dari kepolisian sudah seharusnya untuk memberikan warning dalam bentuk apa? Tes urin secara terbuka kepada semua jajaran aparat, terutama yang menangani masalah narkoba. Karena persoalan anak buahnya Didi ini yang ketangkap duluan dan kemudian nyanyi dan akhirnya Kapolresnya ketangkap itu, ya kan? Dia kan juga seharusnya menangani persoalan narkoba. Kemudian mungkin tergoda dan lain sebagainya, duit gampang dan itu akhirnya malah masuk dalam jaringannya narkoba. Ongkang-ongkang di kantor yang harusnya ngayomi rakyat dari bencana seperti itu malah justru menjadi pelaku utama. Bayangkan, saya kira sudah saatnya lah pihak kepolisian, Bareskrim atau seperti apa bekerja sama dengan rakyat sipil, ya, seluruh jajaran kepolisian itu diminta untuk tes narkoba. Apakah urinnya, apakah rambutnya? Kalau urin itu paling 3 bulan atau berapa gitu kan. Tapi kalau sudah rambut itu artinya sudah sekian lama dia kena gitu. Sama seperti kasusnya ex Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putro Kuncoro ini. Ya, dinyatakan positif narko setelah menjalani tes melalui rambut, ya. Dites melalui urin dia negatif, tetapi Propram sudah mengajukan uji rambut dan hasilnya itu positif, ya, yang pada akhirnya ya kebayangkan dia punya satu koper disimpan sama Polwan, tidak tahu Polwan ini apanya, mau-maunya menyimpan itu kan. Dan sebetulnya lucu juga kalau Polwannya dititipi satu koper terus mau gitu saja nggak ditanya isinya. Kalau ditanya isinya apa? Kok duit? Mestinya curiga juga kan, namanya Polwan, harusnya minat investigasi itu tinggi. Nggak mungkin kan pakaian dalam dititipkan ke dia, mesti barang penting, ya, dan seterusnya. Dan itu pada akhirnya barang itu ketangkap juga. Jadi negara ini hancur, ya, walaupun mungkin ratingnya polisi menurut versinya Kapolri adalah lembaga yang paling dipercaya oleh publik. Ya, presiden juga sangat dipercaya. Tetapi dengan banyaknya kasus, ya, narkoba yang melibatkan mereka, kita prihatin banget. Ya, sangat penting saya kira tes secara independen semua saja jajarannya, tidak hanya polisi ya, kejaksaan juga, kemudian dan sebagainya. Itu dites urin, ya. Kan kita juga kalau melihat pejabat tinggi kayak suka ngantuk dan lain sebagainya, itu kan juga apa jangan-jangan ini kena narkoba, ya. Kalau menurut nyanyian-nyanyian kan sudah seperti itu, ya, harusnya dites semua, ya. Dan ini kadang-kadang juga karena gajinya nggak cukup, mungkin waktu jadi polisi juga dia nyogok jual sawah orang tuanya, ya kan. Setelah dapat duit banyak, ternyata ada cara yang lebih bagus untuk mendapatkan duit melalui
narkoba gitu kan, dan dari situ kemudian dia menyebar kemana-mana, akhirnya make juga, dan yang hancur adalah rakyat Indonesia ini. Sudah gaji mereka, ternyata mereka justru pekerjaannya merusak anak muda rakyat Indonesia ini. Ini kan hancur-hancuran ya. Negara seperti ini mau mencapai Indonesia emas, itu logikanya kayak apa coba? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.